langsung kulik aja ya. Kita langsung cari tahu aja nih. Kira-kira pertanyaan yang paling umum yang masuk ke kita tuh pertama kali adalah how it began. Jadi gimana sih Mas ceritanya mulai Gamalman? Ini seru banget, skincare untuk pria lagi. Silakan Mas. Jadi Gamal tuh awalnya sebenarnya enggak bener-bener dipaksain ada. Jadi awalnya tuh dulu tahun 2019 di akhir tahun saya itu bikin review gitu loh Mbak Leona di YouTube tentang skincare yang kebetulan saya lagi pakai dari India. Nah, mungkin karena India ini negara yang nggak sering didengar gitu soal skincare, mungkin belum pernah dengar kali. Jadi mungkin reviewnya unik nih, dan akhirnya review itu di bulan September lah tahun 2019 tuh kayak views tinggi banget, dan akhirnya saya putusin buat kontak si brand ini nih, brand India ini, lo mau nggak masukin ke Indonesia, gue bantuin jualin itu karena video gue udah bagus nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka mau, akhirnya mulailah jual di Indonesia tahun 2020 di bulan Januari gitu. Cuman waktu itu bingung nama tokonya apa ya, nama tokonya mikir ya macam-macam lah dipikirin, cuman kadang-kadang yang lebih simpel itu lebih bagus itu ya. So akhirnya pakailah nama sendiri. Nama saya kan Faris Gamal, dia pakai nama Gamal aja deh, cuman Gamalnya diplesetin jadi punya arti, jadi artinya ganteng maksimal. So akhirnya ya boleh lah, kayak cukup masuk lah ya, gampang, simple, nggak ribet. Terus pakai gamal.com, tapi .com-nya udah diambil orang ternyata. Akhirnya cari yang paling bisa dipakai dan nyambung ya gamal.man, makanya akhirnya namanya gamal.man. Begitulah kurang lebih. Awal dari review YouTube iseng-iseng ngontak ke Indianya, ternyata dia juga mau, ya akhirnya dijual di sini deh. Gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Iseng ya awalnya. Iseng. Wow, ternyata iseng ini bisa jadi cuan loh. Bisa. Ini pertanyaan kedua yang masuk ke saya. Jadi, does your brand set values, mission, vision, purpose? Atau boleh diceritakan nggak sih core value-nya dari Gamal ini apa? Kemudian visi misinya apa? Apakah supaya kakak-kakak cowok ini juga sehat kulitnya atau gimana seperti pada umumnya? Atau ada sesuatu yang berbeda nih Kak? Oke, kalau ngomongin values ya, ngomongin nilai, sebenarnya nilainya Gamal itu adalah Gamal sendiri. Gamal itu ganteng maksimal. Ganteng maksimal ini itu kalau sering saya omongin di YouTube ya, ganteng maksimal itu artinya kan gimana kita bisa ganteng semaksimal kita diri kita sendiri lah. Jadi kita nggak perlu ganteng seperti Ahmad Dhani atau seperti Anang Hermansyah gitu, nggak perlu. Ya kalau Bro Muklis ya ganteng sebagai Bro Muklis semaksimal mungkin gitu. Kalau Mbak Leona juga ya semaksimal Mbak Leona juga gitu untuk menjadi maksimal gitu kan. Jadi kita semua punya masing-masing punya batas sendiri, tergantung modal kita masing-masing dari pemberian Tuhan gimana gitu kan. Kita punya maksimal sendiri kan, kita bisa maksimalin potensi kita yang beda-beda tiap orang. Intinya sih values-nya itu, bahwa kita semua bisa ganteng dengan cara sendiri. Itu values itu kalau ngomongin values Gamal tuh. Keren. Jadi nggak memaksa kita bikin satu standarisasi kayak porcelain doll gitu ya. Kalau pakai udah pasti putih nih. Betul. Oke, menarik sekali ya ini. Dan ini Mas Faris, kalau melihat Gamalman ini kan pengen mengeksplor dan memaksimalkan gimana nih kegantengan maksimal yang dipunyai setiap individu. Nah, untuk itu dari Gamalman ini meluncurkan produk apa aja nih yang bisa membantu kita semua gitu. Nah, dulu itu kan awalnya kan tadi cerita di awal itu kan kita kan masukin produk India nih. Cuman sejak Corona di bulan Maret terus ada lockdown gila-gilaan tuh waktu awal kan di India pun akhirnya lockdown parah, benar-benar kita nggak bisa masukin barang sama sekali karena Indianya benar-benar shutdown habis-habisan. Akhirnya kita sedikit berubah bisnisnya, dari tadinya merupakan distributor si produk India ini nih, kita ganti jadi kita jualan banyak produk. Jadi nggak cuma yang India tadi ya, tapi lokal-lokal juga kita pilihin mana lokal yang bagus kita jual. Jadi kayak semacam e-commerce, kayak kalau Mbak Leona pasti taunya Sosiola deh, kurang lebih kayak gitu. Ini buat cowok gitu. Jadi kita jualin produk skincare buat cowok yang bisa dipakai sama cowok gitu, yang menurut kita bagus. Jadi kita kurasi lah kurang lebih. Jadi akhirnya kita berubah menjadi e-commerce yang kurasiin skincare buat cowok. So itulah tadi misinya, buat ngebuat orang jadi lebih maksimal ya, dengan cara nih gue pilihin buat lo nggak perlu, karena kan kalau kita lihat skincare di Indonesia itu mungkin
berapa merek ya, 1000 merek kali, memang banyak banget. Jadi kita pilihin yang biar lo nggak terlalu pusing lah, kurang lebih begitu. Oke, menarik. Berarti ini di apa ya, disortir dulu, difilter dulu mana yang paling bagus, baru kita up ke e-commerce kita, seperti itu ya. Oke, menarik banget. Sekarang kita tanya Mas Muklis juga nih, dari tadi sudah menunggu. Baik, Mas Muklis, ini kalau menurut Mas nih, tren apa ya kira-kira yang bisa mempengaruhi dan memberikan dampak ke industri perskincarean ini gitu, kalau menurut Mas Muklis? Kalau tren sendiri sih, kalau menurut saya yang paling berpengaruh, nomor satu itu biasanya kalau cewek-cewek itu ingredients ya. Misalnya ada ingredients apa yang lagi happening, itu pasti nanti bakal banyak banget brand-brand yang bikin ingredients itu. Terus yang kedua, itu biasanya ya dari influencer sih. Jadi influencer ngomongnya ini, pasti nanti bakal ngikut para subscriber dan para followers mereka tuh pasti langsung ngikutin tren yang mereka bikin. I see. Oke, menarik. Berarti emang harus keep up with the rhythm ya, Mas ya. Apa nih yang lagi happening? Centella gitu misalkan. Udah pasti ada gitu. Keren. Oke, kalau Gamal ini punya customer yang loyal gitu ya, Mas. Kira-kira ada nggak sih yang story yang paling baik, yang paling bikin Gamal tuh puas? Jadi kayak best customer story yang sampai saat ini masih diinget nih. Ini dari dulu nih gitu. Kalau customer story sih banyak sih, kayak baru yang kita post malam tuh di Instagram, kita bisa dicek tuh. Itu emang bener-bener kelihatan banget perubahannya ya. Jadi dia tuh mulai make produk Gamal itu dari tahun 2020 bulan Maret. Kan kita jualan Januari ini. Kita jualan Januari, cuman Januari itu sistemnya pre-order, Mbak. Jadi emang karena barangnya kita masukinnya terbatas, ini barang happening duluan, jadi habis terus. Nah, akhirnya pada saat barangnya ready, dia beli, sampai sekarang dia masih make. Dan perubahannya jelas banget. Jadi perubahannya itu nggak cuma di wajah, tapi sampai mereka willing buat workout gitu, berubah badannya. Jadi dia tuh pas bulan September 2019 dia nimbang, berat badan itu 92 kilo, Mbak. Terus after nimbang nih yang terakhir di November 2021 dia 65 kilo. Jadi emang mereka tuh willing buat berubah dan jadi Gamal gitu, buat ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Oh, iya. Berarti nggak ganteng itu definisinya nggak dari muka aja ya, Mas ya. Jadi dari atas sampai bawah itu kalau bisa dimaksimalin jadi ganteng. Oke, keren. Nah, kalau sebaliknya Mas, kalau worst customer story, jadi apa ya yang pengalaman terburuk gitu. Tapi justru jadi semangatnya Gamal gitu. Ya kalau yang worst sih, kan kalau skincare ini kan sebenarnya cocok-cocokan, Mbak ya. Nggak semua orang cocok sama produk yang kita jual gitu. Jadi pasti aja ada orang yang misalnya dia breakout mukanya, terus padahal sih baru seminggu pakai ya. Mungkin kalau misalnya diterusin bisa hilang lah gitu. Paling itu aja sih untuk worst case-nya gitu, kalau misalnya experience mereka buat pakai produk dari Gamal gitu. Wah, padahal sebenarnya kalau cari tahu lagi mungkin googling lah ya yang paling gampang. Mungkin masih masuk masa purging gitu ya, Mas ya. Belum breakout tapi udah nggak sabar nih, kenapa kulit aku? Seperti itu. Oke. Nah, kalau ideal customer-nya Gamal ini biasanya seperti apa, Mas? Kalau idealnya sih sebenarnya kita pengen customer Gamal tuh yang kayak lately millennials lah. Jadi milenial akhir gitu ya, yang misalnya umur 25 sampai 30 lah. Karena pengennya sih kita punya customer yang emang punya penghasilan kan. Tapi kenyataannya sih nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi customer Gamal kebanyakan memang masih kalau dibilang bocil lah ya. Jadi umur SMA gitu kan, SMA sampai kuliah awal lah, mahasiswa awal gitu. Tapi kita pengennya sih mau shifting ke yang lebih dewasa lagi sih. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 8 ya, Mas. Berarti persona pembeli produk-produk dari Gamal Men ini seperti apa sih, Mas? Dilihat dari umur, gender, dan sosioekonomi udah terjawab.
Ternyata memang settingnya mau yang sudah berpenghasilan seperti itu ya Mas. Tapi Betul. ternyata justru customer yang datang itu adalah anak-anak tanda kutip di usia krisis identitas gitu. SMA, Benar. awal kuliah itu kan pencarian jati diri. Aduh, aku tuh Benar. kok jomblo terus. Kadang-kadang itu supportingnya. Oke, ini kalau melihat kesuksesan Gamal yang seperti ini ya Mas, tentu aja pasti ada kompetitornya dong. Kita pengen cari tahu nih, kira-kira biggest kompetitornya ada nggak sih Mas Gamal? Dan seperti Kalau apa? kompetitor yang spesifik ngomongin produk cowok, e-commerce cowok, itu kayaknya sih kita belum nemuin kompetitor yang emang dikelola secara profesional ya. Paling kayak ya toko Shopee biasa gitu kalau spesifik buat cowok. Jadi emang satu-satunya e-commerce buat cowok buat nyari skincare gitu ya emang Gamal yang emang trusted ya. Karena kita udah puluhan ribu review lah dan ratusan ribu produk terjual. Kalau Mbak Lo yang tadi bilang 110.000 itu tahun 2020 Mbak. Jadi tahun 2021 ini tambah lagi. Wah, Jadi keren. itu data tahun 2020. Jadi untuk kompetitor sendiri yang buat cowok sih nggak ada. Cuman kita berkiblat nih kepada Sosiola nih Mbak. Jadi kiblat kita Sosiola nih. Jadi kita pengen jadi platform kayak Sosiola tapi buat cowok-cowok gitu. Oke, berarti Sosiola nih ya. Tapi Sosiola buat cewek. Iya. Ini Gamal the one and only. Tapi Sosiola pun udah mulai buka buat cowok sih. Itu mungkin bisa jadi kompetitor juga buat kita. Walaupun emang belum gede ya. Oke. Nah, berarti apa nih Mas yang membedakan Gamal Men dengan apa ya? Dengan brand yang lain atau mungkin dengan e-commerce yang lain selain ini produk khusus untuk laki-laki gitu? Yang pertama sih mungkin kita lebih ke empowering cowok-cowok ya. Cowok-cowok yang emang punya pain yang sama kayak kita dulu gitu. Jadi misalnya saya sama Faris dulu culun gitu misalnya. Jadi kita tuh pengen empowering mereka menuju ke cowok yang lebih baik lah daripada mereka di masa lalu kayak gitu. Jadi kita ngadain beberapa pelatihan atau seminar lah gitu tentang pengembangan diri misalnya. Terus kalau misalnya yang lucu-lucu nih, ya ini masalah anak cowok puber ya, kayak misalnya kecanduan pornografi dan lain-lain tuh kita bikin seminarnya gitu. Dan terus selain itu juga kita punya aplikasi sendiri kan. Jadi di aplikasi ini kita bisa belanja, terus kita bisa jualan juga. Jadi ini sistemnya membership gitu. Jadi kalau misalnya dia ikut membership kita, dia bisa belanja lebih murah. Ditambah mereka bisa jualan dengan hanya share link. Jadi mereka dapat komisi. Kayak gitu sistemnya. Menarik ya, ini terjun sini bisa ikut berbisnis juga ternyata. Iya. Oke. Dan emang udah jalan. Jadi udah ada orang yang emang dia tuh ngasilin penjualan tuh lebih dari 50 juta dalam setahun ini loh Mbak. Anak SMA. Itu keren tuh. Wow. Serius, tapi komisinya kan emang nggak sebesar salesnya kan, jadi ada komisinya lah. Tapi untuk ukuran anak SMA, ya itu keren banget gitu. Dia bisa jualan skincare dengan hanya share link, terus bisa menghasilkan uang gitu kan, itu keren. Keren banget. Ini menarik loh teman-teman kalau kita perhatikan ya. Ternyata ini bisa menghasilkan cuan-cuan buat orang lain juga. Keren. Nah, oke, itu tadi 10 pertanyaan basic yang teman-teman sudah dengar jawabannya. Bisa jadi amunisi teman-teman kalau mau bertanya ke kamu Chris maupun ke Kak Faris, sudah ada gambarannya seperti apa. Oke, teman-teman bisa sudah mulai bertanya ataupun kasih feedback, bisa via chat atau bisa langsung ngobrol sama Kak Mukhlis dan Kak Faris. So, Leona awalin dulu. Kita mundur lagi ke, bukan pertanyaan pertama ya Mas, mundur ke pertama kali. Kenapa kok berpikir membangun bisnis skincare cowok Gamal Men? Selain karena nggak sengaja itu tadi, maksudnya kenapa sih kok harus dibisnisin gitu? Ini Mas Faris atau Mas Mukhlis deh yang mau jawab nih, silakan. Mungkin Mas Faris dulu kali ya. Oke, silakan Mas. Kalau saya karena emang saya pakai skincare udah lama dan emang saya ngerasain perubahannya cukup oke nih di saya nih, kayak kalau liatin foto before after pasti berubah jauh banget lah. Jadi ya udah cukup lumayan paham lah soal skincare buat cowok-cowok kan gitu. Jadi
kebetulan juga waktu itu tuh ada momen di mana harus juga bikin tesis buat S2. Kebetulan saya S2 di Prasmo tuh sama kayak Pak Zul juga kan. Nah, diminta harus bikin tesis untuk lulus, harus punya bisnis, bikin bisnis baru yang ya kalau zaman sekarang dibilangnya startup lah. Akhirnya ya pikiran yang saya benar-benar paham, yang saya benar-benar lakuin, pakai dan suka, yang terdekat adalah skincare, dan momennya juga pas ditambah sama yang tadi ada video itu cukup bagus views-nya. Ya akhirnya wah ini kayaknya udah cukup qualified buat dilanjutin untuk jadi lebih serius itu. Jadi akhirnya dilanjutin deh gitu. Oke, itu dari Mas Faris. Kalau dari Mas Muklis gimana nih ceritanya? Kurang lebih sama sih kayak Mas Faris saya. Saya ngikut tuh. Bener-bener 100% sama lah. Kayak gitu emang background-nya sih. Karena emang waktu itu emang masih sedikit pemainnya, Mbak. Sampai sekarang pun masih sedikit sebenarnya. Dibandingkan dengan pasar cewek ya. Pasar cewek itu luas banget gitu. Tapi pasar cowok masih sedikit yang garap. Dan sekarang pun sekarang udah mulai banyak nih, udah mulai banyak pemainnya nih, udah mulai bermunculan. Cuman mungkin belum gede aja, tapi ada waktunya nanti mungkin setahun 2 tahun lagi bakal gede banget sih mungkin ke depannya. Oke, itu teman-teman perlu mencatat ya, dari obrolan ringan kita tuh sarinya ada nih, core-nya ada. Ternyata pinter-pinter, 1 membaca pasar, 2 membaca pemainnya. Ada nggak gitu? Kalau belum ada, gas, udah kita bikin duluan. Kita kuasai pasarnya dulu, kalau sudah terbangun, sudah rapi gitu ya, kita tinggal launch gitu. So, ini menarik banget ya Mas ya. Memang awalnya berarti sudah sangat paham dunia perskincarean gitu kan, nggak bener-bener, aduh nggak tahu nih, kok tiba-tiba ada gitu ya. Emang ternyata sudah memakai skincare dari awal. Nah, ada nggak sih Mas support? Kita kan pasti punya support system ya. Nah kalau support system dari Mas Faris dan Mas Muklis ini yang seperti apa? Apakah itu datang dari mungkin keluarga? Ini basic sekali ya, pertanyaannya umum sekali. Tapi kita perlu tahu nih, support system yang seperti apa gitu ya, yang bisa mengencourage kita kok bisa bikin brand gitu, bahkan bisa bikin e-commerce gitu kan, berarti luar biasa sekali. Silakan Mas, siapa dulu nih? Saya dulu kali ya. Kalau saya sih support system saya ya kalau keluarga kan klasik lah ya. Kalau saya sebenarnya lebih ke bacain komen YouTube, itu encouraging banget itu. Wow. Gitu. Iya. Jadi kalau baca komen itu kalau bagus ya senang, tapi kadang-kadang butuh juga komen haters juga butuh gitu. Artinya kalau ada hatersnya berarti kayak wah gue nggak kecil-kecil amat loh gitu. Kayak komen itu tuh sangat encouraging kok, benar-benar seru aja gitu baca-baca ini. Itu sih support systemnya. Oke, menarik. Justru dari komen YouTube ya teman-teman. Jangan berkecil hati berarti guys, kalau misalkan dapat hate speech gitu ya, komen negatif. Ini buat Mas Faris jadi apa ya? Jadi asupan nutrisi justru. Wah, berarti brand gue di atas dong kalau ada yang nggak suka gitu kan. Menarik. Dicatat ya teman-teman. Silakan Mas Muklis. Ya kalau sama kayak Faris tuh, kalau keluarga kayaknya kristal lah ya, kayak klasik lah. Kalau saya tuh lebih ke lingkungan kerja di Gamal sih. Itu menurut saya sih positif ya. Jadi kita banyak diskusi, kita banyak ngobrol, kita banyak bercanda, dan akhirnya kita bisa ngeluarin ide baru gitu. Jadi ide-ide yang sebenarnya lahir dari bercandaan itu banyak tuh kayak gitu. Jadi lama-lama jadi diseriusin ya emang bisa ada hasilnya gitu. Oke, berarti prinsipnya tetap serius tapi santai tapi serius. Karena dari bercanda justru keluar ide, justru bisa diolah jadi sesuatu, kan keren. Jadi teman-teman jangan menyepelekan sesuatu yang sifatnya santai ya. Tapi bukan berarti kita santai-santai terus. Tetap harus ada seriusnya. Ini menarik sekali. Nah, mendengar cerita dan penjelasan Mas Muklis dan Mas Faris dari tadi kok aku ngerasa ini going well sekali ya Gamal ini, jadi jalannya sangat mulus gitu menuju ke atas. Ada nggak sih Mas kesulitan atau ada obstacle yang gemes banget, harusnya ini nggak ada nih biar aku, nah atau gimana nih Mas? Silakan. Dari saya kali ya. Kalau obstacle yang pertama adalah ini the biggest enemy, itu pandemi sih. Itu pandemi emang ngaruh banget di kita, terutama PPKM yang terakhir nih, yang bulan Juli Agustus tuh.
itu emang membuyarkan planning-planning yang udah kita susun dari awal, kayak gitu sih. Terus ya itu sih pandemi sih kalau dari saya obstacle-nya. Oke. Kalau dari Mas Faris berbeda Kalau nih jangan. saya obstacle-nya itu salah satunya sih sebenarnya juga bisa dibilang diri sendiri juga ya. Karena kadang untuk konsisten tuh kadang sulit juga. Ya kalau usaha kan benar-benar harus fokus banget kan, dan memang harus nggak pernah puas. Nah kadang yang tahun pertama cukup sukses itu juga bisa bikin jadi cukup puas diri tahun kedua. Jadi ya kadang-kadang juga diri sendiri sebenarnya saingan juga sih. Jadi karena udah keenakan cukup going well di awal, akhirnya tahun kedua jadi ya makanya saya juga butuh dipecut muklis juga kadang-kadang gitu kan, kita selalu ingetin aja gitu. Oke, menarik ya. Ini aku garis bawahi nih. Satunya pandemi, satunya bertarung sama diri sendiri gitu. Nah, kalau terkait pandemi nih Mas, seperti apa sih? Maksudnya kan kita tahu ya bahwa pandemi ini mungkin bagi orang-orang awam di luar sana melihatnya kan ini yang terhambat nih orang-orang yang tanda kutip bisnisnya fisik atau kerjanya fisik gitu, profesinya yang berkenaan dengan orang lain di ruang publik seperti itu. Nah, sedangkan Gamelman ini kan sifatnya nggak fisik gitu kan, maksudnya virtual, kita bisa jual secara online, bahkan ada yang pakai link aja tadi kan bisa menghasilkan cuan gitu loh. Gimana sulitnya gitu kan, padahal grafik yang mungkin kita tahu kayak pembelanjaan di Shopee, di Tokopedia atau di mana itu kan meningkat sejak apa namanya pandemi begitu. Silakan Mas, siapa dulu mau jawab? Kalau poin dari saya sih, saya ngeliat gini Mbak. Jadi pada saat orang WFH, orang tuh sebenarnya ngabisin, kalau dia mau repeat order nih misalnya, dia mau repeat order, dia pasti range waktunya lebih lama daripada biasanya. Jadi misalnya biasanya beli skincare, beli face wash misalnya sebulan sekali, karena pandemi di rumah aja dia jadi malas skincarean, malas sunscreenan gitu kan. Dia jadi reordernya misalnya 2 bulan sekali kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan pada saat pandemi juga kan orang-orang banyak yang di layoff Mbak. Jadi mereka ini nggak ada penghasilan, nggak ada buying power gitu buat beli skincare. Sebenarnya kan skincare kan bukan kebutuhan yang pokok banget kayak makan, kayak pakaian, kayak rumah gitu. Ini kan kayak kebutuhan sekunder lah. Jadi mungkin ini bukan prioritas utama mereka buat mereka spending duit mereka gitu untuk beli skincare. Kalau ini korelasinya sama pandemi ya Mbak ya. Oke, menarik. Ini menarik banget. Berarti related to customer behavior juga ya, maksudnya bukan behavior untuk belanja, tapi behavior dia di sekelilingnya berubah, jadi prioritasnya juga berubah, seperti itu ya Mas ya. Oke, menarik. Oke, kalau dari Mas Faris tadi kan bilang gimana ya bertarung sama diri sendiri gitu loh. Kan kadang-kadang manusia juga punya weakness point-nya, kan aduh udah enak nih, udahlah gini aja. Padahal gini ajanya tuh bikin turun, bukan bikin stabil. Nah, itu gimana sih Mas? Kalau ini nambahin yang Mas Muklis juga kali ya. Kalau saya sih mungkin bukan pandeminya, tapi PPKM-nya sebenarnya. Karena kalau pandeminya kan, ya pandemi sih pandemi lah. Kalau PPKM itu yang bikin orang tadi banyak di layoff, daya beli turun. Ya itu sih mungkin lebih ke PPKM-nya dibanding pandeminya kalau menurut saya sih. Oke, menarik. Nah, kemudian yang apa fighting with yourself itu tadi gimana Mas? Gimana cara kita mengalahkan apa ya zona nyaman kita yang sudah punya apa ya kesadaran di alam bawah sadar kita bilang ini tuh udah going well, udah gini aja juga jalannya oke kok. Nah, itu kan kadang-kadang suka menghantui pikiran kita kan. Nah, itu gimana sih Mas cara mengalahkannya atau mungkin cara bangkitnya gitu, silakan. Cara mengalahkan diri sendiri adalah buat diri sendiri struggling gitu. Jadi jangan pernah comfort gitu kan. Ya ini kapitalis banget ya, intinya kita harus struggling terus supaya kita nggak comfort kan. Caranya adalah banyak ya surrounding diri kita dengan orang-orang yang memang jauh lebih hebat sih, biar kita jadi ngerasa struggle gitu. Penting ya, berarti kita berada di zona yang tidak nyaman, justru berada di sekumpulan orang-orang yang jauh lebih berhasil dari kita gitu ya Mas. Nggak malah bikin kita minder gitu ya Mas ya? Ya antara dua kan, antara kadang-kadang minder pasti nggak mungkin lah, pasti minder ada lah, tapi justru kadang minder itu juga bikin kita kayak gila gue masih kalah jauh loh gitu ya, tergantung
kita juga ya kadang kalau kitanya emang Betul. tipikal yang nggak mau kalah kan jadi struggling dan pengen ngelakuin hal baru gitu. Betul. Berarti mindset kita teman-teman yang harus benar-benar dijaga, selalu sane, selalu tetap menapak di jalur yang benar gitu ya Mas ya. Jadi jangan selalu arahnya negatif aja. Oke, ini sangat menarik nih. Nah Mas, berarti selama pandemi itu tadi kan berimbas ya di penjualan. Pasti ada dong kiat-kiat tertentu yang ini nggak usah rahasia-rahasia banget yang dikeluarin, yang umum aja, yang teman-teman bisa terapkan di luar sana ketika teman-teman punya bisnis dan terdampak sesuatu dan penjualannya harus turun gitu. Apa sih Mas yang pertama banget harus dilakukan untuk bangkit gitu? Silakan. Mas Faris. Kalau untuk bangkit ya, gini sih kalau dari gue buat yang nonton gitu ya. Kalau kita punya bisnis dan kita duitnya nggak banyak-banyak banget dibanding yang lain gitu. Kayak Gamal juga duitnya nggak banyak kan dibanding ya kayak Sosiola ya nggak ada apa-apanya lah. Dibanding brand skincare cewek juga kalah jauh lah. Saat kita nggak punya duit sebanyak orang lain, kita harus mikir beda sama orang lain gitu loh. Kita harus gunain apa yang kita punya yang emang orang nggak bisa punya gitu. Kalau cuma sekedar strategi kita adalah endorse orang, endorse KOL, bayar ads, Instagram ads atau apapun, menurut gue itu adalah pekerjaan yang bisa di-copy sama semua orang, kan asal punya duit bisa dilakuin sebenarnya kan. Ya sekedar punya duit, ngutang ke bank atau apa, ya bikin ads Instagram mahal-mahal bisa lah. Yang nggak bisa dilakuin sama orang adalah sebenarnya salah satunya bikin diri sendiri menjadi KOL gitu. Itu yang susah di-copy sama orang karena nggak semua KOL jualan dan nggak semua brand punya KOL yang benar-benar dari mereka gitu. So, sekarang strategi Gamal adalah sebenarnya kita mau kurangin ads berbayar dan teman-temannya kita mau fokus sebenarnya lebih ke bikin konten sendiri cuman yang benar-benar quality dan memang susah di copy itu sih. Jadi mencoba beda berpikir sih sama orang lain karena kalau kita mau saing-saingan budget Instagram ads ya kita nggak mungkin menang karena duitnya kalah jauh gitu kan. Gitu sih. Oke, menarik. Kalau Mas Muklis? Hampir sama sih kayak Mas Faris. Jadi nambahin aja. Kalau misalnya strategi kita nih mau endorse KOL. KOL di Indonesia itu harganya itu dengan otak, Mbak. Udah mahal-mahal banget. Wow. Terlalu mahal, overprice lah ini KOL di Indonesia gitu. Dan sebenarnya nggak begitu nge-reflect ke sales gitu. Kalau yang kita yang udah kita menurut pengalaman kita lah. Jadi nggak nge-reflect ke sales, jadi malah ngabisin budget sebenarnya untuk endorse KOL gitu. Jadi seperti tadi Faris bilang, kita better ya jadi KOL buat brand kita sendiri gitu. Jadi kita bikin konten-konten yang emang menarik dan nggak bisa di-copy sama orang lain gitu. Dan emang kelihatan nih, oh ini bikinan Gamal loh, jelas loh gitu. Ada signature-nya sendiri ya. Ada jadi orang tuh udah tahu nih, wah ini Gamal punya nih, bukan yang lain nah gitu. Oke, aku lempar ke teman-teman dulu. Mungkin ada yang mau kasih feedback atau ada yang bingung tadi sempat mengerenyitkan dari apa itu KOL atau apa itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Silakan Mas, mungkin ada Mas Fuad Fauzi atau Mas Harkis Firfat atau something siapapun, nah bisa kasih di kolom chat juga. Kalau misalkan teman-teman koneksinya juga ada kendala, mau ngomong langsung juga nanti daripada berebet-berebet gitu ya, boleh langsung tulis di kolom chat. Oke. Loh, langsung ada nih Mas, ternyata. Dari Kak Gali Aji Pangestu. Nah, mau nanya Mas dan Mbak, Mas Faris di awal ini kan memiliki usaha Mr. Brewok dan sekarang lebih fokus ke Gamal Men. Apakah ini termasuk strategi perubahan rencana atau pivot? Nah, ini ada fansnya Mas udah tahu nih usaha awalnya. Silakan ini Mas Faris dulu atau Mas Muklis bantu jawab. Kalau Mr. Brewok sama Gamal Men agak beda sebenarnya sih. Mr. Brewok itu usaha udah lama dari tahun 2015 yang sebenarnya juga ya basically usahanya sih simple aja, cuman jual beli aja gitu. Dan itu sih sebenarnya udah jalan sendiri, jadi nggak perlu terlalu difokusin sebenarnya sih. Kalau Gamal Men ini agak beda. Gamal Men ini usaha yang e-commerce dan startup banget yang marginnya tipis gitu. Dan sebenarnya yang dicari adalah growth-nya gede supaya kita one day bisa exit. Sebenarnya jadi emang harus fokus bangetnya ke Gamal sih. Karena emang
bukan nyari di profit tapi emang carinya di capital gain nanti kalau emang siapa tahu Sosiola mau beli Gamal one day kan ya dicari lebih ke sana sih gitu. Menarik ya. Jadi ini bukan banting setir ya teman-teman. Kasarnya begitu. Udah punya usaha Mr. Brewok nih, udah sekarang putar haluan nih, aku ke government. Enggak seperti itu ya teman-teman. Jadi memang fokusnya berbeda. Silakan Mas Muklis mau menambahkan mungkin. Udah cukup sih dari Mas Faris. Tadi pertanyaan juga ke Mas Faris kan. Iya, siapa tahu sebagai sahib tandemnya nih. Jadi enggak nih sebenarnya bohong nih Mas Faris nih. Bener kok, bener. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Kak Haris. Bagaimana cara menjadi reseller yang baik untuk pemula yang masih baru dan nggak tahu apa namanya basic skill-nya harus gimana sih Mas gitu. Silakan Mas. Oke, ini saya bisa jawab nih. Oke. Jadi cara-cara buat jadi reseller Gamal tuh ada banyak lah. Ada yang sistemnya dropship, ada yang sistemnya reseller. Jadi yang dropship ini tadi ya seperti yang udah saya bilang di awal, kalau misalnya kita tuh ada program namanya Gamal Plus. Jadi platform ini adalah platform membership tahunan, jadi aktifnya setahun, bisa diperpanjang lagi. Kalau misalnya udah jadi member, kita bisa belanja dengan harga yang lebih murah atau bisa jadi yang namanya virtual franchisee. Jadi dia sistemnya kayak dropshipper gitulah. Jadi sistemnya ini adalah si member ini hanya perlu share link kemana ya terserah lah channel mereka, misalnya di grup WhatsApp atau bikin page sendiri di Instagram atau gimana, yang bisa jadi platform mereka buat jualan. Nanti mereka share link, nanti mereka bakal dapat komisi setiap ada penjualannya gitu. Itu yang termudah lah dan yang termurah. Okay. Dan selain itu kita juga ada sistem reseller kan. Reseller ini kita bisa dimulai dengan modal 4 juta. 4 juta rupiah. Jadi reseller ini ya nanti kalian akan dikirimin barang produk Gamal gitu. Dikirimin produk Gamal, nanti kalian jual lah sendiri. Jualnya ya kayak Gamal jualan aja gitu. Entah kalian bikin toko sendiri di marketplace atau kalian bikin offline store sendiri di rumah kalian, atau kalian udah punya ruko atau gimana, kalian bisa jual di situ sih. Gitu. Menarik. So easy ya caranya, berarti sangat mudah. Easy. Sambil kuliah bisa sambil jualan, sambil sekolah. Bener. Kalau dari Mas Hans mau menambahkan? Kalau dari saya nambahin, mungkin kalau mau jadi reseller yang benar gitu, cara pertamanya adalah pakai produknya dan buktikan supaya jualannya gampang. Kalau kita nggak pakai dan kita nggak membuktikan ada buktinya, ya salah mau ngomong ke orang gimana. Sebenarnya itu yang paling penting harus dipakai dan ngerti basicnya lah, paling sama udah ada buktinya, itu sih. Apapun produknya, skincare atau apapun sama aja gitu. Benar. Ini menarik ya. Jadi Kak Haris jangan bingung, jangan berkecil hati kalau aku belum ada pengalaman sama sekali. Coba dulu. Jadi coba dulu produknya, maupun itu skincare atau barang makanan apa aja ya Kak Faris ya. Kita coba dulu, kita buktikan dulu apa nih efeknya ke kita. Kalau kita bagus efeknya ya kita bilang itu bagus. Kalau misalkan jelek, bikin breakout atau segala macam, ya jangan dibilang ini produknya keren banget, bagus. Kalian nggak akan sampai hati membohongi nurani gitu ya teman-teman. Jadi coba dulu, buktikan dulu, baru setelah itu susun siasatnya, mau jualannya kemana. Oke, setelah tahu nih mungkin ke jualannya kita ke WhatsApp aja, grup The Sepupus gitu, atau The Keluarga Eyang Uti, atau nah itu banyak banget tempat-tempat yang teman-teman bisa masuki gitu ya. Nah, sebelum itu juga teman-teman pikirkan, membutuhkan modal berapa gitu. Kalau tadi Mas Muklis bilang ada yang 4 jutaan gitu udah dapat barang, udah dapat link segala macam, cara jualnya juga mungkin akan dibantu gitu ya. Nah, kayak itu tuh kan sudah sangat mudah sekali, sudah sangat ada jalurnya. Tinggal teman-teman kumpulin modalnya dari mana, apa mau nabung atau mau kayak pebisnis handal yang udah aku pinjam dulu sekian untuk ini. Nah, itu tentu saja ada pemikiran yang lebih mendalam. Jadi teman-teman hati-hati dalam mengumpulkan modal, dan hati-hati uangnya modal itu mau diputar buat apa, seperti itu. So, ini terkait membangun brand ya Mas Muklis dan Mas Haris. Ini menarik nih dari Stanley Bryan. Oke, Kak mau tanya nih, setahu saya kan membangun brand skincare itu butuh waktu 1 sampai 6 bulan. Nah, baik itu produksi, mengurus izin dan sebagainya.
Nah, dalam jangka waktu 1-6 bulan itu, Gamal ini ngapain aja, Kak? Nah, ini kepo nih pertanyaannya. Silakan. Gue dulu kali ya, baru mau Muklis nanti. Boleh. Kalau ya betul, kalau kita bangun brand skincare dan kita mau bikin sendiri, kita harus ke Maklon. Maklon itu merupakan pabrik yang bikinin produk buat orang-orang lain. Jadi kalau kita lihat brand skincare apa itu bikinnya pasti di Maklon gitu kebanyakan. Kecuali yang udah besar banget, mereka punya pabrik sendiri gitu. Kalau Gamal sendiri, Gamal kebetulan bukan brand skincare. Gamal ini kan bisa dibilang sebenarnya reseller, adalah penjual ya reseller dari brand-brand yang ada. Kita e-commerce yang jual banyak brand. Sebenarnya sih kita juga reseller, cuman versi gedenya aja kali. Oke. Kalau Gamal nggak perlu urus produksi ataupun izin-izin yang untuk bikin produk. Kita cuma perlu izin untuk barang-barang yang misalnya import, ya kita izin BPOM aja. Lebih cepat karena paling butuh waktu 2-3 bulan. Jadi sebenarnya dengan menjadi reseller kayak Gamal, kita udah nge-cut biaya development produk, kita udah nge-cut pusing-pusing buat mikirin maklonnya, jadi kita nggak mikirin sama sekali. Cuman ya emang pasti jeleknya adalah kita nggak bisa bikin produk jadi macam-macam aneh-aneh, kita nggak bisa request aneh-aneh, kita juga marginnya juga pasti tidak sebesar kalau bikin sendiri. Cuman kalau kalian ada yang niatan mau bikin brand skincare, saran gue adalah coba jadi reseller dulu, coba jualan dulu, karena dengan jualan itu kita bakal dapat banyak ilmu untuk kedepannya mau bikin brand yang kayak gimana, dibanding belum apa-apa kita langsung bikin brand, karena takutnya jadi buang-buang duit. Kalau kita mau bikin brand itu modalnya juga ya lumayan lah, modalnya kurang lebih sekitar minimal 50 juta lah paling minimal gitu. Jadi better emang kalau masih benar-benar belum tahu mau bikin brand yang kayak gimana, dibanding sekedar bikin brand yang mirip sama orang, mendingan ya mungkin kayak Gamal juga jadi reseller dulu, nanti kedepannya baru kita akan lebih paham mau bikin produk yang kayak gimana, harga berapa, bentuknya apa, dan bikin di mana. Itu sih yang saran gue sih, karena kita akan bikin sampel, kita harus tahu skincare banget gitu, macam-macam lah. Betul. Menarik ya teman-teman, jadi cukup rumit, hati-hati. Jangan menggebu-gebu kalau mau bisnis, nah dipikir baik-baik. Silakan kamu, Klis, mau menambahkan? Tadi kan pertanyaannya kan kalau misalnya kita bikin produk ya kan makan waktunya lama, bisa sampai 6 bulan. Itu 6 bulan tuh termasuk cepat loh Mbak, bisa tahunan tuh, bisa setahun gitu kalau mau bikin produk baru. Karena kalau misalnya nggak cocok sama maklonnya kan kita bisa revisi terus-terusan gitu kan. Jadi kurang bagus nih, kita revisi lagi, dan itu makan waktu yang lama, belum ngurus BPOM segala macam. Tapi kalau misalnya emang mau bikin brand skincare baru, terus ini ngurusin develop produknya, dalam jangka waktu kosong itu mungkin bisa dipakai buat brainstorming sih. Jadi kita misalnya bikin teaser di Instagram, bikin konten YouTube yang emang nanti bikin nih produk yang akan keluar nih jadi hype gitu. Sama yang ini basically sama kayak yang dilakuin Gamal sih. Barangnya belum ada tapi kan kontennya udah ada, review produknya gitu. Jadi pada saat barangnya ada, kita nggak suffer lah buat jualin barangnya, karena emang barang ini udah dicari kayak gitu. Oke, menarik ya. Berarti ini teman-teman harus catat loh. Kontennya dipersiapkan, jadi weaponnya dipersiapkan. Begitu barangnya ada, itu nggak lama-lama di etalase, udah langsung sold out gitu ya Mas ya. Berarti planningnya secara menyeluruh loh teman-teman, nggak cuma produknya aja yang di-plan. Tapi gimana cara kalian menaruh itu di etalase, supaya menarik, supaya jadi fokus orang tuh, oh gue mau beli yang ini nih, nah, bukan yang sebelahnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu yang harus teman-teman brainstorming dan pikirin. Gitu. Selama 1-6 bulan itu paling cepat loh teman-teman. Kalau kata Kak Muklis bisa tahunan bikin produk itu. Oke, hati-hati. Nah, ini pertanyaan tambahan yang terkait tadi Mas. Tadi kan udah dijawab, gimana sih cara jadi reseller gitu kan. Gimana sih aku nggak punya ilmu dasar nih, tolong dong. Tadi kan udah dijawab. Sekarang tipsnya berjualan di marketplace tuh gimana sih Mas? Gitu. Kita kan saingannya banyak banget nih. Gimana caranya supaya dia mampir ke toko kita? Gitu. Silakan. Sebenarnya balik lagi ke konten sih, itu ngaruh banget ya. Dari konten kita di Instagram dan terutama di YouTube tuh. Jadi makin rajin kita bikin konten, dan konten itu emang bagus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada effort tambahan lagi, pasti mereka bakal deliver buat belanja di marketplace. Tapi kalau misalnya emang belum terlalu serius untuk menggarap itu, mungkin
bisa dimulai dari kayak misalnya kalau di Shopee itu kan ada iklan Shopee, jadi kita deposit uang gitu misalnya, nanti diatur lah sama Shopee-nya buat iklanin produk tersebut gitu, entah di produk sejenis atau di pencarian kayak gitu. Itu kan, tapi balik lagi itu tergantung budget tuh. Terus juga kalau di marketplace itu kan emang kalau kita jual barang yang emang banyak penjualnya, kita harus berani diskon tuh. Jadi kita kalau otomatis tuh kalau misalnya barang lebih murah pasti bakal lebih dicari sih. Jadi ya sesekali diskon lah, nggak apa-apa. Asal jangan rugi, asal jangan sampai rugi lah diskonnya. Biar bisa muter lagi kan uang. Diskon is a must. Kalau Mas Faris gimana? Saya sama kok kayak Muklis. Muklis jagonya lah kalau soal ini. Oke, nah berarti teman-teman perhatikan kenapa alasan-alasan penting apa yang membuat pembeli itu harus mampir ke toko teman-teman. Nah, siasatnya seperti apa? Tadi bisa pakai iklan, bisa pakai diskon, bisa pakai konten. Nah, yang paling penting ternyata kata Mas Muklis itu adalah konten. Jadi di teasing, digoda gitu loh customer-nya. Kenapa harus nonton gitu kan? Kalau udah nonton, kenapa harus dia penasaran gitu? Kalau udah penasaran, kenapa dia harus beli gitu kan? Terus aja ditarik kayak gitu. Mau nambahin sedikit. Ini sama kayak kita jualan makanan di GoFood misalnya. Kalau kita jual makanan di GoFood sebagai pembeli pasti lebih suka sama makanan yang emang fotonya foto beneran gitu, foto sendiri, bukan pakai template foto-foto orang. Di Shopee pun atau di Tokopedia pun begitu. Saran gue adalah bikin foto yang memang foto sendiri dan emang ada ciri khas tokonya, dibanding kita pakai, misalnya kita jadi resellernya Gamal nih terus kita pakai fotonya Gamal kan, jadi sama aja kan. Better kita pakai foto sendiri sih, akan lebih menarik, sama kayak jualan GoFood lah kurang lebih. Kalau pakai foto sendiri dan real pasti lebih menarik buat dibeli gitu. Oke, ini menarik teman-teman. Berarti unsur originalitasnya ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman lupa. Kadang-kadang nih Mas, soalnya saya juga reseller juga. Kadang-kadang jualin pernak-pernik cewek gitu kan. Nggak mau ribet nih di kepala. Udah nih dari apa namanya suppliernya udah ada fotonya HD lagi, maksudnya high definition. Udah tinggal post aja. Tapi saya juga mikir ternyata sama aja ya, dan lebih murah beli di sana, ngapain dia beli di toko saya gitu kan. Berarti emang harus original teman-teman, ada effortnya sedikit. Taruhlah itu produk di mana, di foto sendiri, kasih watermark gitu kali ya Mas ya. Jadi orang lebih trust ke apa barang jualan kita gitu. Sangat menarik, ini insight-nya luar biasa. Nah ini pertanyaan yang cukup seru nih dari Harkis ya, bacanya Harkis Hirfat ya, Kak Arkis. Nah, izin bertanya, apakah Gamal berencana untuk memperluas produk pria yang akan dijual selain dari produk grooming dan skincare? Gitu. So far masih grooming and skincare sih. Kalau ngomong tahun depan masih sama lah, orang masih kan paling nambah produknya, tapi masih di situ-situ juga sih. Oke, itu ya Kak Arkis. Kalau kamu Gus mau menambahkan? Sama sih, ya? Emang masih produknya ya masih fokus ke situ dulu karena emang masih banyak yang harus dikerjain sih gitu untuk ini loh teman-teman, pentingnya fokus ya. Jadi jangan merasa produk brand kita sudah besar nih, oke kita nambah ini. Ya boleh sesekali, tapi ya kita harus selalu refleksi ya, apa nih yang perlu dievaluasi, apa nih yang perlu ditambah, apa yang perlu difokuskan, seperti itu. Jadi tambahannya mungkin dari saya, ini Gamal juga kerjasama sama barbershop sama gym. Jadi bukan Gamal yang punya gym, bukan Gamal yang punya barber, cuma kita kerjasama sama mereka. Jadi kita taruh produk Gamal di sana, mereka bisa coba dan mereka bisa langsung belanja di sana. Jadi kita tetap jualan skincare, cuma kita kerjasama sama source buat si cowok ini jadi Gamal gitu. Kayak barber kan nyambung nih. Iya. Terus gym pun juga nyambung. Jadi kita naruh produk kita di situ, mereka bisa nyoba di situ. Lebih ke situ sih. Jadi lebih ke partnership sama channel-channel yang emang berhubungan sama core-nya Gamal gitu. Menarik. Nah ini penting teman-teman ya, partnership. Nah ini teman-teman harus pikirkan juga nih, seolah-olah kita adalah gurita gitu ya, kakinya itu harus nempel kemana-mana supaya kita kuat brandnya. Itu juga seru sekali, bisa diterapkan oleh teman-teman ya. Oke. Nah
ini tadi kan sudah terkait bagaimana cara jual, cara jadi reseller, cara di marketplace segala macam gitu ya. Ini naik sedikit. Ini pertanyaan dari Kak Karis nih. Menurut Bang Gamal dan Bang Muklis juga nih sebenarnya, nah, skill apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi pebisnis gitu? Silahkan. Oke. Kalau menurut gue sih, kalau mau dagang, yang paling penting sebenarnya skill ngomong sih. Skill ngomong. Nah, kalau udah gede, baru deh pusing mikirin ngomongin finance, akuntansi, ngomongin rumus-rumus bisnis. Tapi kalau awal-awal sih sebenarnya sama sekali nggak harus punya sih. Yang penting adalah skill ngomong. Skill ngomong artinya apa? Skill ngomong artinya adalah pakai produk, berhasil, omongin ke orang kenapa dia harus beli. Sampai dia nggak bisa nolak. Sebenarnya itu yang paling penting. Selain daripada itu bisa menyusul kapan-kapan lah gitu. Oke, itu core banget ya. Basic dasarnya adalah mulut kita, jempol kita pakai untuk jempol ya, ngomong. zaman sekarang jempol kita, betul. Bener. Baik, kalau Mas Muklis gimana? Sama sih kayak Faris. Jadi buat kan sebenarnya cara kita ngomong itu, cara kita mempresentasikan sesuatu itu kan nggak semua orang jago gitu. Tapi bisa dipelajarin, Mbak. Dipelajarin gimana dengan makin banyak ketemu orang sih. Jadi makin kita ketemu orang banyak, makin terasa juga skill kita buat ngomong dan buat present sesuatu ke orang gitu. Dan nanti bakal bisa dipakai buat bisnis gitu. Nambahin dikit. Kalau gue dulu, kerjaan gue itu setiap hari dulu main Bumble, main Tinder, itu ketemu orang-orang baru yang itu benar-benar ngelatih gimana gue bisa nge-present diri gue ke cewek-cewek yang baru gue kenal nih. Itu ngaruh banget, benar-benar ngaruh banget sama skill ngomong. Karena itu orang baru, kita nggak kenal, kita canggung, tapi gimana biar nggak awkward, kita bisa present kita siapa gitu. Itu ngaruh banget, dan gratis juga kan, paling modal beli kopi aja gitu. Ini menarik loh teman. Ini life skill juga ya, nggak cuma business skill ternyata. Iya kan, jadi bagaimana teman-teman membawa diri itu juga penting. Sekarang juga bukan zamannya yang ketemu terus canggung gitu kan, enggak. Sekarang udah ada Tinder dan aplikasi yang lain sebagainya gitu ya. Kita menggunakan jempol kita nih dengan tepat gitu ya Mas ya. Jadi bagaimana kita nge-branding diri kita itu juga akan tercermin nanti kita gimana membawakan produk, gimana menjalankan bisnis seperti itu. Ini sangat menarik. Aku harus catat juga nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ngomong suka belibet Mas. Jadi aduh gimana ya? Berterima nggak ya? Nah gitu. Ada apa namanya insecurity yang tinggi. So ini dari Kak Galih. Kalau saran di awal gitu ya Kak. Membuat tim bisnis ini kan cukup sulit ya. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan untuk mencapai visi dan misi perusahaan? Ini agak susah ya, agak berbobot gitu ya. Tapi ya kita tanggapi dengan santai aja Mas. Silakan. Tim bisnis ya, kalau tim bisnis itu pasti cari orang yang nggak kayak kita sih. Cari orang yang emang beda sama kita. Contohnya misalnya kalau gua ini orangnya itu misalnya orangnya tuh kalau ngomong berubah-ubah gitu. Ada aja ide baru misalnya apa-apa gitu. Orangnya berubah-ubah deh pokoknya. Cari orang yang memang kayak Bro Muklis nih. Orangnya itu emang detail. Kalau gue kan orangnya nggak detail lah, nggak bisa ngajarin detail-detail, payah lah gitu. Jadi ada Muklis yang emang jago banget soal ngurusin marketplace, detail tuh ngomongin uang apalagi ya, makanya jadi CFO kan. Nah itu dia, emang jangan cari yang sama. Kalau sama-sama orang yang nggak bener ya susah juga gitu kan. Ada yang eksentrik, ada yang harus bener juga gitu pasti sih. Penting sih, kalau nggak nanti kacau sih pasti gitu. Oke, kalau dari Mas Faris gitu ya. Tadi Mas Muklis ketawa tuh, saya orangnya berubah-ubah langsung gitu. Ini udah tahu inside out ternyata ya berdua. Kalau dari Mas Muklis gimana? Silakan. Ya, secara sama sih sebenarnya sama Mas Faris sih. Jadi kita tuh dalam satu tim tuh harus saling melengkapi gitu. Jadi ada yang lemah di sini kita kuatkan sama kekuatan kita yang lain gitu. Jadi nggak apa ya, jadinya nggak punya apa namanya, nggak apa ya, tidak bergantung pada satu keahlian lah. Jadi ada banyak spesialisasinya masing-masing gitu. Kan nggak mungkin Faris sendiri yang bangun apa namanya, ngurus operasional, terus ngurus konten, terus ngurus
business development, ngurus finance dan segala macam. Jadi kita kumpulin emang orang-orang yang punya spesialisasi masing-masing dan tipe orangnya itu berbeda-beda lah. Jadi ada yang emang orangnya pendiam, ada yang orangnya serius, ada yang orangnya bercanda-bercanda. Tapi itu sebenarnya saling melengkapi, Mbak. Jadi emang harus dicari orang yang punya karakteristik berbeda-beda gitu. Betul. Ini menarik ya. Jadi buat teman-teman disesuaikan juga ranah bisnisnya seperti apa. Misalkan kalau kata Mas Faris tadi kan memang harus saling melengkapi ya. Ada satu yang ekspertisnya ini, yang satu ekspertisnya yang lain begitu. Tapi disesuaikan juga ketika teman-teman mau bikin bisnis martabak gitu ya, dengan bisnis skincare dan dengan bisnis baju itu sangat berbeda gitu. Dan bisnis baju pun apakah itu sifatnya dropshipper, reseller, atau produksi. Nah, kalau produksi kita butuh orang-orang di bagian garment. Nah, itu teman-teman bisa pilih sendiri apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan brand itu gitu. Nah, kalau pertanyaan lanjutan nih, Mas. Nah, ini kan untuk pemula lagi ya, yang mau jualan online gitu ya. Dan dia itu bingung pijakan mana yang harus diambil duluan gitu sebelum jadi pebisnis yang memproduksi barang gitu ya. Apakah dia itu harus ambil langkah dropshipper dulu atau justru reseller dulu atau yang mana gitu atau dua-duanya sekaligus gitu. Silakan. Kalau saya kalau gue nih ya, kalau gue dulu tuh awal Mr. Barok zaman dulu tuh mulainya dari reseller. Jadi beli dari orang dulu dan nggak banyak, cuman 1 juta. Tapi dengan kita ngeluarin uang 1 juta, itu ngebuat kita punya kewajiban buat ngejual ini gimana pun caranya. So dibanding dropship yang untungnya kecil dan juga tidak ada dorongan untuk, karena kan dropship kan ya nggak laku pun nggak apa-apa kan. Sementara kalau kita akan udah keluar duit 1 juta misalnya, ya nggak banyak, tapi itu kan kalau masih SMA kan lumayan banyak juga gitu. Itu akan buat kita jadi struggling dan jadi kesal, sedih kalau gagal. Tapi itulah justru struggling itu yang membuat kita jadi maksain diri buat ya break the limit. Jadi better jadi reseller karena itu akan membuat kita jadi jauh lebih struggling untuk ngedobrak yang kita nggak bisa sih. Oke, menarik ya, reseller nih teman-teman. Oke, kalau dari kamu please gimana? Sebenarnya sih tergantung modal ya, Mbak Yona ya. Jadi kan emang ada orang yang nggak punya duit 1 juta gitu, tapi dia punya duit 100.000. Nah, atau mungkin dia nggak punya duit sama sekali. Kalau dari saya mungkin yang diomongin Faris benar gitu. Emang reseller untungnya lebih gede. Cuman bisa dimulai kalau misalnya emang nggak ada modal sama sekali, ya coba dropship aja nggak apa-apa. Mulai dari dropship, nanti kekumpul untungnya bisa jadi reseller, kenapa enggak gitu. Oke. Jadi tergantung resource yang kita punya. Cuman ya saya lebih prefer reseller emang. Tapi kalau misalnya emang nggak ada uangnya ya lebih baik di dropship dulu daripada kita nggak mulai apapun kan. Oke. Jadi jawabannya kakak-kakak ini mending loh ya, bukan berarti harus mending reseller. Nah, tapi teman-teman garis bawah yang penting adalah bagaimana teman-teman mengolahnya itu loh. Jadi bukan resellernya yang penting, tapi cara kalian mengembalikan uangnya itu tadi loh. Kalian kan sudah mengeluarkan uang, taruhlah kan itu 1 juta gitu ya. Nah, gimana dalam waktu yang cepat uang itu kembali gitu. Jadi teman-teman bisa puterin lagi, dapat untung lagi. Begitu juga dengan dropshipper. Kalaupun teman-teman belum ada modal, terus kemudian mengambil langkah ambil dropshipper gitu ya, ambil dropship, teman-teman juga nggak bisa enak-enakan yang ya udah orang nggak ada masa, tanda kutip nggak ada masa kadaluarsanya juga kayak gitu, nggak ada keharusan untuk muterin duitnya sekarang gitu, nggak bisa begitu. Jadi ini mental, masalah apa yang ada di kepala teman-teman. Apakah teman-teman mau bisnis atau enggak? Kalau mau berusaha ya ayo gitu, mau dropship, mau reseller, semuanya ada jalannya. Cuman kalau reseller itu lebih besar marginnya, itu saja. Dan juga modal yang harus dikeluarkan juga lebih besar. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada bingung-bingung lagi. Mulai dari sekarang, teman-teman mau dropship atau reseller, tentuin dari sekarang. Oke. Nah, Kak Haris nih nanya lagi nih Kak. Ini sangat setuju aku dengan pertanyaannya. Gimana cara kakak menentukan target market sebelum menentukan produknya? Nah ini kan agak ting-tong di kepala. Produknya belum ditentuin, tapi udah ini jadi target gue nih. Nah ini gimana nih Kak Muklis menanggapinya dan Kak Faris? Silakan. Kalau Gamal sendiri sebenarnya kita kebalik nih Mbak. Kita tentuin produknya. Cuman akhirnya
target after ini laku, kita jadi tahu target market kita siapa. Oh. Ini kebalik kalau Gamal, kalau yang saya lihat ya, karena emang berangkatin dari YouTube dulu kan, dari YouTube bikin review skincare, kita nggak nargetin ini YouTube yang nonton siapa, nggak nargetin karena emang mau bikin aja kan, bikin aja, tahu-tahu laku, terus kita bisa tahu, kita bisa tahu behaviornya, oh ini ternyata umur segini sampai umur segini, terus penghasilannya range-nya sekian juta sampai sekian juta, jadi tahu sendiri kan, dan ini jadi benchmark kita buat ke depannya gitu. Jadi kita udah tahu nih, after kita tahu target marketnya, kita bikin konten atau bikin apapun itu sesuai sama target market kita gitu. Oke, menarik. Jadi produknya aja udah lepas ke pasar biar dia cari marketnya sendiri gitu ya, Mas ya. Ini kalau Gamal, kalau yang lain kita nggak tahu. Iya, kalau Gamal. Ini menarik buat teman-teman. Kalau dari Kak Faris, silakan. Kalau Gamal sebenarnya ya tadi kan awalnya juga emang nggak terlalu direncanain gimana-gimana. Jadi emang kebetulan dari YouTube dan bisa ya emang kebalik sih, kebetulan emang cukup beruntung lah, cukup beda sih. Dan sebenarnya Gamal juga nggak terlalu pro gimana itu bisnisnya ya. Sebenarnya bisnisnya ya nggak yang mengikuti semua kaidah-kaidah perbisnisan, ilmu bisnis enggak juga sebenarnya. Lebih ke kalau Gamal itu kuat di konten, dan lagi-lagi menurut gue juga konten itu zaman sekarang harganya mahal ya, priceless lah, maksudnya nggak bisa dibeli karena ya bayar KOL pun sekarang semuanya overpriced, bener-bener KOL harganya sangat mahal. Gue pun sebagai KOL juga membuat harga gue pun sangat mahal supaya orang nggak endorse gue sebenarnya. Harga gue pun sangat mahal, jadi saran gue sih jangan pernah endorse KOL, mendingan bikin diri sendiri jadi KOL dan akhirnya promosiin diri sendiri. Kalau bikin konten yang kita suka, pasti ntar orang akan cenderung lebih suka sama kontennya juga, dan akhirnya ya barulah tentuin kira-kira mau bikin bisnis apa dari orang yang emang udah nonton kita gitu. Menarik. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Nah, dari Kak Ratih Kusumawardani. Hai, mau nanya mengenai reseller yang tadi kita sudah bahas Kak. Nah, apa kita perlu memilih persona reseller yang sesuai target market kita? Karena reseller akan mempromosikan produk kita juga kan. Nah, apakah yang harus dipersiapkan menjadi sesuatu yang representable gitu? Apakah dari brand yang memilih, oh ini kayaknya enggak deh, jangan deh, yang ini iya deh gitu. Atau gimana? Silahkan. Kalau kita sih nggak milih-milih, Mbak. Yang penting dia punya duit. Nggak ada sih, nggak ada. Jadi ya kalau misalnya dia punya duit, dia belanja, kita kirim barangnya, terus dia jualan sendiri, terus dia reorder lagi. Sebenarnya reseller Gamal sendiri kan bukan seorang konten kreator kayak Bro Gamal nih, kayak Faris nih. Jadi lebih banyak mereka tuh toko di Shopee. Jadi nggak mungkin kita seleksi apakah toko ini represent Gamal nggak ya, atau gimana gitu. Tapi yang penting adalah mereka punya duit, mereka belanja, dan mereka reorder lagi. Itu sih. Jadi nggak usah mikir-mikir harus representable apa enggak gitu. Oke, aku tampung dulu nih karena aku mau tanya sedikit nih. Seru banget. Kalau Mas Faris gimana? Tergantung kita siapa kayaknya. Kalau kita brand ya Gamal kan sebenarnya brand biasa ya. Ini brand rakyat lah, maksudnya ya semua orang bisa beli lah gitu kan. Contoh kayak misalnya kalau brand di luar itu MS Glow itu kan sebenarnya ya MS Glow gede, tapi dia itu kan ya brand biasa aja, maksudnya brand rakyat lah, semua orang bisa beli gitu, harganya juga terjangkau. Ya mereka nggak akan mungkin seleksi reseller mereka, pasti siapapun boleh ikutan gitu. Kecuali kalau yang saya tahu, yang saya kenal nih, contohnya brand parfum Humans, HMNS misalnya, itu kan lagi hype banget kan. Mereka itu emang image-nya itu adalah parfum yang emang lokal tapi sangat mewah lah gitu. Dan mereka itu termasuk yang sangat ngefilter siapa reseller mereka. Karena mereka punya value itu. Sementara kalau MS Glow emang ya brand rakyat aja. Jadi tergantung image yang kita mau kita bangun sih. Kalau emang kita benar-benar mau jadi brand yang emang sekelas sekelas luar negeri, contoh kayak kedepannya mau jadi Louis Vuitton, Gucci dan teman-temannya, ya pasti kita harus filter kayak Humans yang sekarang memang bagus banget, dan mereka sangat ngefilter siapa resellernya karena itu merupakan tanggung jawab brand image mereka. Tapi kalau kita
brand yang memang sangat terjangkau dan ya brand rakyat yang semua orang bisa beli ya kayak Gamal juga, MSU dan teman-teman yang lain juga ya nggak perlu sih untuk di filter. Menarik. Jadi itu ya Kak Ratih ya. Nah ini tadi udah terjawab sama Kak Faris nih ke kekepoanku, rasa penasaranku. Karena kayak misalkan di produk-produk skincare, Clé de Peau, Guerlain gitu-gitu, kita nggak bisa sembarangan. Jadi reseller juga dia filter gitu. Pendapatan bulannya mungkin sama ditanyain berapa, terus store kamu posisinya di mana, terus produk sejenis atau setingkatnya apa gitu, sampai sebegitunya. Nah jadi tidak semata-mata mengesampingkan brand image kita. Kalau kamu please aku setuju banget karena ini adalah tanda kutip produk rakyat yang semua bisa menikmati, semua bisa beli gitu ya, semua bisa merasakan manfaatnya. Why not? Kenapa harus difilter gitu kan? As long as kamu ada modal, kamu mau jualan silahkan. Karena tujuan utamanya adalah di put order gitu kan. Nah itu sangat menarik. Itu juga bisa diterapkan meskipun ada filter dan lain sebagainya. Cuman disiasati aja cara jitunya seperti apa. Kayak gitu ya Kak Ratih ya. Semoga menjawab pertanyaan Kak Ratih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kembali ada pertanyaan menarik dari Kak Karis nih. Jadi kalau tips untuk bangun personal branding melalui konten itu gimana sih Bang? Gitu. Apakah kita tentukan dulu image yang mau kita bangun atau kita cuman bahas hal-hal yang related aja atau yang kita sukai aja gitu? Atau gimana? Jujur bingung juga ya sebenarnya untuk jawab yang kayak gini karena kebetulan kalau gue pribadi itu bangun personal branding saat udah punya usaha. Jadi sebenarnya usaha untuk bikin personal branding ini dilakukan dengan bukan sebagai mata pencarian. Jadi emang nggak harus langsung berhasil dan harus menghasilkan, nggak menghasilkan pun nggak apa-apa karena sebenarnya udah punya penghasilan lain kan. Jadi emang kebetulan gue itu bahas hal yang gue suka aja karena gue orangnya cukup sukanya tuh berubah-ubah. Jadi emang ketemu hal baru kita suka. Jadi emang harus ngikutin mood banget nih biar bisa ngebuat sebuah konten yang benar-benar dari hati gitu. Dan nggak ada tuntutan untuk nyari profit juga karena emang kebetulan udah punya usaha. Cuman mungkin beda kalau misalnya dia ini emang kebetulan personal brandingnya buat sebagai sumber penghasilan utama, ya tentu akan lebih baik jika kita selalu cari yang memang kira-kira apa yang bisa menghasilkan. Cuman ya beratnya adalah gimana untuk ngebangun mood dan semangatnya itu sih. Oke, aku tampung dulu. Kalau dari kamu, please? Sama sih kalau dari saya. Soalnya kan Bro Faris sudah lebih ahli nih buat personal branding ini, terutama di YouTube kan. Oke, menarik. Jadi kita mesti lihat juga ya dasar kita membangun brand image-nya itu apa gitu loh. Jadi kalau memang sesuatu yang kita suka, why not gitu. Tapi kalau memang harus dibangun menyesuaikan kebutuhan ya kita harus mau bangun itu gitu. Ini menarik sekali ya pertanyaan yang masuk dan beragam gitu. Nah untuk pertanyaan dari aku nih Mas, personal aja tapi jangan terlalu serius. Ini santai aja. Kalau melihat perjalanan Gamal Men dari dahulu sampai sekarang gitu ya, berarti kan sekarang Gamal ada di titik tertentu yang banyak orang tuh bisa admire gitu loh, bisa wah ini keren ya produk skincare cowok gitu satu-satunya gitu kan. Maksudnya fokus di kolam itu gitu ya. Ada nggak sih Mas sesuatu yang masih mengganjal di hati, di pikiran Mas Muklis dan Mas Faris, sesuatu yang mungkin belum tercapai atau sesuatu yang aku masih pengen ini loh di saat-saat ini tuh masih ingin memperjuangkan ini gitu. Ada nggak yang bisa di-share? Silahkan. Ada Muklis mungkin? Bro Faris dulu aja deh. Oh gitu. Kalau yang ingin diperjuangkan sih pasti banyak ya, karena banyak juga rasa insecure kalau ngeliat orang lain juga banyak yang udah dapetin banyak hal gitu. Gamal juga masih banyak kurangnya banget ya. Kalau ngomong masih ada nggak yang diperjuangin, masih banyak banget sih gitu. Masih panjang banget perjalanannya. Ya banyak banget lah intinya sih. Masih banyak ya. Oke. PR-nya masih banyak. Kalau dari Mas Muklis? Iya sih. Emang jadi kita gini, kita ngikutin juga kan perkembangan startup lah. Misalnya startup A dikasih valuasi segini, startup B dikasih valuasi gini, sedangkan kita misalnya di approach sama
brand agregator atau VC cuman di approach dengan angka sekian. Jadi itu jadi kalau misalnya ini bisa segini, kenapa kita nggak bisa sampai di harga segitu gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke banyak yang harus diperjuangkan untuk mencapai titik misalnya valuasi sekian kalau misalnya ngomongin angka. Terus kalau misalnya ngomongin sales, misalnya brand sekian, kita kerjasama juga sama kompas.id namanya kan. Jadi dia ini adalah kayak research gitulah, research di marketplace tentang skincare gitu. Misalnya jadi dia bisa di dashboardnya dia itu bisa tahu misalnya brand A salesnya itu berapa di marketplace. Terus kita lihat nih misalnya kategori face wash misalnya, kategori face wash brand A sekian, terus kita cuma sekian, kita masih jauh banget dari brand ini gitu. Yang kayak gitu sih Mbak, lebih ke panas kalau misalnya lihat brand lain tuh lebih sukses daripada kita gitu. Jadi kita pengen nambah lagi, pengen nambah lagi dan nggak pernah puas dengan apa yang telah kita capai gitu. Keren. Kurang sih. Oke, nah itu berarti jiwa kompetitornya muncul ya Mas ya. Maksudnya bukan kompetitor nih cara yang nggak kayak gitu, tapi bagaimana kita bisa selalu mengevaluasi dan menambah value kita, jadi eksplorasinya sangat besar. Itu yang harus dipegang sih aku rasa untuk seluruh pebisnis di Indonesia terutama. Jadi jangan gampang puas, apalagi kalau sudah ada placement saya di sini nih brandnya, nggak apa-apa, terus encourage, terus maju, terus naikin, jangan sampai puas. Itu yang bikin semangat kita sebagai pebisnis juga hidup gitu ya Mas ya. Oke, ini sebelum kita menutup talk show kita pada siang hari ini, kok jadi serius sih Mas? Jangan serius dong. Kita ngobrol-ngobrol santai siang hari ini. Aku pengen tahu, baik secara umum maupun secara personal, menurut Mas Muklis dan Mas Faris ya, value apa yang sampai sekarang Mas berdua ini pegang, baik itu berupa kata-kata mutiara, quotes, atau sesuatu yang mengencourage atau menyemangati Mas Muklis dan Mas Faris untuk bisa sampai di titik ini. Jadi apa yang sampai sekarang masih dipegang, dan kalau teman-teman nanti dengar dan bisa duplicate gitu ya, aku juga pegang quotes ini atau pegang kata-kata ini deh, menghantarkan mereka juga mungkin bisa sesukses Mas Faris dan Mas Muklis. Silakan. Boleh nih bergama dulu nih. Muklis dulu. Ini saya bingung nih, nggak di brief nih. Silakan. Kalau saya sih lebih quote-nya itu kayak ini hadis Nabi atau apa saya lupa ya. Jadi orang yang bermanfaat itu orang yang berguna, saya lupa tuh kata-katanya. Pokoknya yang bermanfaat buat orang lain lah. Jadi kita pengen orang yang paling berguna orang yang paling, saya lupa tuh quote-nya. Sebentar saya cari dulu di Google ya. Aduh. Orang yang paling bermanfaat atau orang yang paling berguna? Bentar. Oke. Kalau dari Mas Faris dulu deh, sambil Mas Muklis googling. Kalau dari gue sih bukan quotes ya. Iya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Itu quotes-nya. Itu teman-teman, kita berpikir orang yang berguna, sebentar apa ya? Ternyata sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Tapi nggak hanya untuk manusia sih sebenarnya, bisa bermanfaat untuk lingkungan hidup kita, baik itu biotik maupun abiotik gitu ya. Pokoknya punya manfaat aja, itu udah manusia yang baik. Gitu. Menarik. Kalau Mas Haris, silakan Mas. Kalau dari gue sih mungkin bukan quotes, cuman so far yang gue lakuin adalah sebenarnya banyak mencari knowledge aja sih, banyak baca, banyak nonton YouTube yang berkualitas, karena menurut gue di YouTube itu sangat amat banyak banget ilmu yang ilmunya itu lebih dari kita kuliah S3, S4, S5, S20 sekalipun gitu. Gue kuliah sampai S2, tapi menurut gue ilmu yang banyak gue pegang sekarang sebenarnya ilmu YouTube, ilmu dari online yang sebenarnya gratis, yang bukan sekolah. Menurut gue sih, ya ini mungkin agak aneh ya. Menurut gue sekolah itu nggak wajib, tapi belajar itu wajib gitu. Belajar bisa di mana aja. Kadang sekolah nggak perlu sebenarnya S1, S2 ya.
apapun sebenarnya kita belajar di online udah lebih dari cukup. Asal benar-benar belajar dan meninggalkan konten-konten yang mungkin membuang-buang waktu gitu. Karena banyak banget konten-konten yang sangat membuang waktu, yang tidak ada gunanya. Ya sekali-kali mungkin boleh, tapi kebanyakan usahakan ya kita buka YouTube kita lah, kita lihat recommendation kita apa gitu. Kalau recommendation kita masih vlog-vlog artis atau vlog-vlog YouTuber yang mungkin gimana-gimana, ya mungkin harus diganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan nggak harus belajar tentang bisnis, nggak harus baca tentang sejarah ekonomi atau apapun itu akan selalu ngasih ide-ide brilian yang emang beda dari yang lain gitu. Jadi banyakin belajar sih di YouTube kalau gue sih. Oke, menarik loh teman-teman. Tapi jangan salah paham loh ya, bukan berarti Jangan salah paham, jangan salah paham. Enggak, maksudnya Kak Faris adalah yang penting tuh ilmunya. Percuma kita tiap pagi datang ke sekolah, tiap pagi absen gitu ya ke kampus, tanda tangan gitu. Tipsen juga nggak apa-apa, yang penting ilmunya nyampe gitu ya Mas. Gitu. Nah, yang penting ilmunya teman-teman bisa serap. Sekarang juga banyak platform digital yang membantu kalian gitu. Jadi baca berita pun juga yang jangan yang clickbait gitu. Baca berita yang bermanfaat, yang bagus gitu kontennya. Nonton YouTube juga jangan yang vlog-vlog nggak penting gitu kan. Kalau ada value-nya, why not? Kita tonton aja, kita pelajari, kita resapi ilmunya. Itu jauh lebih penting daripada teman-teman tiap pagi datang ke kampus atau ke sekolah terus nggak nyerap apa-apa gitu. Nah, gitu maksudnya Kak Faris. Menarik, luar biasa, keren. Aku pun juga menyerap banyak informasi dan pelajaran pada siang hari ini. Padahal harusnya talk show kita tuh hahaha loh Mas, bercanda loh, jadi serius banget hari ini. Nggak apa-apa, aku seneng banget. Ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga dalam mengembangkan bisnis, karena contohnya sudah ada, Gamalman sudah sangat sukses, dan harus kita contoh semangatnya dan juga cara-cara mereka membangun brand ini gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum menutup program, Leona akan informasikan untuk info pemenang Instagram Story yang tadi sudah Leona sebutkan di awal, nanti akan diinformasikan melalui Instagram Story The New You ya. Jangan lupa mention Gamalman dan juga The New You Institute, dan jangan lupa follow juga, karena percuma kalau teman-teman sudah post story, udah mention tapi nggak di follow, ruginya double gitu ya. So, untuk informasi selanjutnya, minggu depan akan ada webinar yang masuk ke series yang lain, yaitu Leadership Talk. Nah, hari ini kan kita kan Business Talk, minggu lalu kita Career Talk. Nah, minggu depan ada Leadership Talk yang akan diadakan tanggal 11 Desember dengan topik How to be a great leader and influence your team. Gitu ya. Nah, untuk sertifikat hari ini teman-teman bisa download, nanti informasinya akan dikirimkan via WhatsApp, dan ikuti panduan yang ada di WhatsApp. Jangan lupa, jangan sampai salah tulis nama atau email, karena nanti sertifikatnya nggak bisa di-download. Gitu. Terakhir, Nana mau sampaikan terima kasih banyak untuk representatif dari Gamalman, Kak Muklis, dan juga Kak Faris. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga nggak kapok, kita bisa ketemu lagi dan kita bisa collab lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan membantu teman-teman. Terima kasih banyak. Leona akhiri Zoom-nya. Selamat siang.